Mitra BKI, jika membahas mesin kapal, bagian mana yang memegang peranan penting? Mesin, baling-baling, semua jawaban tersebut tidak salah. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu pompa kapal. Pompa kapal memiliki beragam peranan penting dalam pengoperasian kapal. Beberapa di antaranya adalah untuk menjaga suhu mesin kapal, memadamkan kebakaran yang ada di kapal, dan lain-lain. Perkembangan pompa cukup menarik apabila dilihat ke belakang. Mulai dari abad pertengahan, pompa digunakan untuk kebutuhan perairan agrikultur. Lalu abad 18, pompa digunakan tidak hanya untuk perairan, tetapi juga untuk kebutuhan batu bara. Kegunaan pompa terus berkembang hingga saat ini penggunaan pompa sangat beragam dan terdiri berbagai macam jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini adalah pembangunan kapal. Lantas, bagaimana PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero menyikapi adanya perkembangan pompa, terutama untuk operasi kapal? Simak di Windy Ocean Podcast bersama saya, Agnes. Semangat pagi Mitra BKI. Mitra BKI, kembali lagi bersama saya Agnes. Selamat datang kembali di Windy Ocean Podcast. Kali ini sudah hadir narasumber dari PT Biro Klasifikasi Indonesia yang sebelumnya sudah pernah datang nih. Telah hadir bersama kita Mas Angjuang. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Akhirnya ketemu lagi di Windy Ocean Podcast. Nah, sebelumnya Mas Angjuang sudah pernah datang ke sini untuk kita berbicara tentang kapal listrik ya, Mas ya. Betul, nah, betul. kali ini sedikit berbeda. Nah, Mas Angjuang, kita kan mau bahas hari ini tentang pompa kapal ya, Mas ya. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tahu, Mas, sudah berapa lama nih Mas Angjuang menguasai permasalahan terkait pompa kapal? Oke, terima kasih. Jadi kebetulan kami di divisi riset dan pengembangan peraturan klasifikasi dan statutory. Jadi saya sendiri memang tidak begitu intens ya di pengembangan untuk aturan terkait pompa. Namun sebagai penggerak dari pompanya itu premovernya, bisa dari diesel engine ataupun motor listrik, itu kami rutin melakukan pemutakhiran. Seperti itu, Mbak. Nah, itu sudah berapa lama berjalan, Mas? Kalau dari pemutakhiran aturan terkait penggeraknya baik diesel engine ataupun motor listrik itu dari pertama masuk BKI kami sudah melakukan kajian dan pemutakhiran secara berkala seperti itu. Jadi ketika ada amandemen baru atau resolusi baru ataupun masukan dari internal kami itu kami lakukan, kami akomodir dan kami pertimbangkan untuk lakukan pemutakhiran pada aturan kami seperti itu. Jadi seperti disempurnakan gitu ya, Mas ya, walaupun Betul. masih mungkin sampai sekarang pun masih berkembang juga ya, Mas ya. Ya, betul, Mbak. Oke. Nah, berarti Mas Angjuang ini sudah berpengalaman seperti itu. Nah, kita mulai dulu ya, Mas. Kalau misalnya kita bicara tentang pompa kapal, apa sih itu pompa kapal dan apakah sama, Mas, seperti pompa-pompa lainnya? Iya, jadi kalau secara prinsip memang pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan ya fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi ke tempat yang lebih tinggi seperti itu. Jadi pada prinsipnya pompa di darat ataupun di kapal, di laut itu memang sama secara prinsip. Cuma memang yang membedakannya adalah dia dari segi misalnya dari materialnya seperti itu. Jadi pompa yang digunakan untuk aplikasi di marine dia harus mampu menahan korosi ya kan, karena memang berada di lingkungan laut. Korosi dan itu karat gitu ya, Mas ya? betul sekali, karat. Sebagai contoh misalnya pompa balas ya, yang mana dia memompa air laut ke dalam double bottom atau di bagian bawah kapal untuk menyeimbangkan kapal. Itu kan media yang digunakan adalah air laut. Jadi material dari pompanya itu casingnya ataupun impellernya harus dari jenis yang tahan terhadap korosi. Dan ada juga yang membedakan pengujiannya ya. Mungkin kalau di pompa darat pengujiannya kita list 1 sampai 10. Pompa darat mungkin hanya 5, tapi kalau di pompa yang diaplikasikan di laut mungkin bisa sampai 10 gitu. Karena di Jadi underwater ya, Mas, itunya kalau kayak gitu ya? Enggak juga, tapi memang kondisinya atau requirement yang ada di aturan kami dan kondisi di lingkungan laut itu kan beda dengan di darat, Mbak. Jadi memang harus benar-benar ketat gitu pengujiannya, testingnya. Dan tidak kalah pentingnya juga karena di laut kondisinya itu tidak stabil, artinya tidak fix. Kadang
goyang dan Iya, bergetar kalau seperti itu dibolok kan. ya. Jadi pompa itu harus mampu menahan getaran yang terjadi di tempat kamar mesin misalnya. Kemudian kalau misalnya dia kapalnya miring, oleng, dia juga harus bisa menahan kondisi-kondisi tersebut. Harus mengikuti gitu ya Mas ya. Betul. Oke, Mas Angjuang tadi kalau dijelaskan bahwa pompa kapal ini kurang lebih konsepnya sama ya dengan pompa pada umumnya seperti itu. Dimana pompa itu merupakan media mengalirkan berbagai macam cairan, tapi yang membedakan peruntukannya kalau di kapal itu lebih banyak dibandingkan pompa yang kita kenal seperti pompa yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya pertanyaannya nih Mas, PTBK itu perlu untuk memberikan pedoman terkait pompa ini nggak? Iya, perlu Mbak, perlu. Jadi sangat perlu ya. Jadi memang kami dari tahun 1996, jadi hampir 20 tahun lebih ya, itu memang sudah merilis edisi pertama dari Guidelines untuk pompa ini, dan memang diperlukan. Kenapa? Karena untuk mempermudah stakeholder kami, dan memang untuk memastikan pompa yang akan digunakan di lingkungan marine itu aman gitu Mbak. Jadi memang guidelines ini sangat penting seperti itu. Yang dibahas di pedoman pompa ini apa Mas? Ya, jadi kalau di pompa ini memang terdiri dari yang terbaru ada 4 section. Jadi dia mulai mengatur tentang desain daripada pompa, kemudian konstruksinya seperti apa, pengujiannya seperti apa, seperti itu. Jadi ada ketika manufaktur ingin membuat suatu pompa, maka ada requirement yang harus dipenuhi, dan itu ada di aturan ini seperti itu. Begitu juga ketika dilakukan pengujian sebelum pompa ini dijual gitu kan, dipasarkan, maka harus memenuhi beberapa mata pengujian yang ada di aturan ini seperti itu. Sesuai pedoman setelah terbit gitu ya Mas ya. Betul. Nah, kalau misalnya pompa kan ada berbagai macam jenis ya Mas ya. Nah, kalau di BKI sendiri pedoman tersebut sudah ada dari tahun berapa Mas berarti? 96. Dari 96 yang tadi ya. Itu sudah keluar berapa versi Mas? Ya, jadi ini jarang ini Mbak ya, jarang sekali kita ada pembaruan gitu. Karena memang perubahannya tidak begitu banyak, dan baru tahun ini kami lakukan pemutakhiran di aturan kami. Jadi kurang lebih 28 tahun ya mungkin ya. Lama banget. Jadi baru kami lakukan pemutakhiran seperti itu. Pedoman tersebut kan masih berlaku ya Mas hingga saat ini. Kalau misalnya dia masih berlaku, pedoman tersebut apakah masih relevan Mas sampai sekarang, mengingat teknologi kan semakin berkembang ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat pompa memang perkembangannya tidak begitu artinya pompa itu ya digunakan untuk memindahkan fluida kan, secara fungsi memang seperti aja, tidak banyak perubahan. Mungkin yang lebih banyak adalah dari jenis media yang dia yang digunakan, yang akan dipindahkan gitu atau disalurkan. Kondisi yang terakhir itu sebagai contoh adalah gas carrier ya, kapal gas carrier di mana dia mengangkut gas ya, tapi dicairkan. Jadi gas ini liquefied gas ya. Liquefied gas in bulk. Jadi gimana caranya gas ini bisa disalurkan ya kan? Nah, caranya adalah dengan cara didinginkan gitu kan, dicairkan, didinginkan sehingga fasenya berubah dari gas menjadi cair. Nah, dari situlah baru bisa dipompa gitu, dipompa ke misalnya ke ruang muat ataupun ke tempat yang lainnya, ataupun digunakan sebagai bahan bakar kapal. Nah, karena suhunya sangat dingin sekali, bisa mencapai minus 160 derajat, maka pompanya pun harus khusus. Iya ya, apa mungkin di dalam pompanya bisa membeku dia Mas? Nah, iya ya, ngaruh dong dengan bahan ya. Harus didesain khusus sehingga bisa mengatasi kondisi-kondisi seperti itu, jadi tahan terhadap suhu yang sangat ekstrim seperti itu Mbak. 160 derajat ya, dingin banget ya. Dari cair mungkin bisa beku kalau misalnya nggak sesuai dengan materialnya ya Mas ya. Oke, Mas Angjuang, apa saja perbedaan pedoman mengenai pedoman pompa kapal ini dengan yang sebelumnya? Mungkin ada penjelasannya Mas? Jadi kami menambahkan yang section 4 Mbak. Jadi section 4 ini memang untuk mengakomodir pompa yang digunakan untuk transport ya, yang tadi yang liquefied gas itu Mbak. Jadi untuk pompa untuk ruang muat ataupun untuk yang digunakan untuk bahan bakar kapal seperti itu. Itu adalah yang kami tambah, dan juga ada perubahan-perubahan minor. Jadi kami menambahkan misalnya untuk pompa pemadam kebakaran ada requirement terkait
self priming function seperti itu. Kemudian juga ada tambahan-tambahan pengujian yang up to date ya, sesuai dengan kondisi sekarang terkini seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi saya dengar yang menarik di sini adalah adanya section baru pada pedoman pompa kapal, itu yang tentang tadi penggunaannya pada kapal gas ya Mas ya. Betul, nah, boleh diceritakan Mas, kenapa kapal gas tersebut dibuat khusus secara terpisah? Ya, jadi kita ingin menggabungkan ya, artinya semua requirement terkait pompa itu ada di guidelines ini. Jadi mau untuk digunakan untuk kapal pada umumnya ataupun kapal-kapal khusus seperti gas carrier, sehingga akan lebih mempermudah pengguna untuk mengetahui requirement apa yang dipersyaratkan untuk jenis-jenis pompa tersebut. Jadi hemat kami seperti itu, sehingga kami menambahkan section khusus ini, section 4 ini yang mengakomodir requirement untuk gas carrier seperti itu. Meskipun di aturan kami memang ada juga yang membahas tentang gas carrier liquefied gas itu di guideline for the use ships carrying liquefied gas in bulk ya, part 1 volume 9. Ini sebelumnya sudah pernah terbit ya Mas ya? Sudah, tapi emang nggak spesifik. Jadi dia hanya secara general gitu kan, untuk pompa. Nah, di sini kami spesifikkan. Makanya di sini diperjelas ya. Betul. Oke, baik Mas Angjuang. Kalau begitu pedoman tersebut kapan mulai berlaku dan diterapkan oleh PT BKI? Ya, jadi untuk yang edisi 2024 ini itu kami sudah publish ya di bulan April kemarin, tepatnya di 1 April 2024, dan sesuai dengan aturan prosedur kami dari tanggal penerbitan itu adalah 2 bulan untuk pemberlakuannya. Jadi kalau April, Mei, Juni ya. Juni akan tanggal pemberlakuannya. Per 1 Juni berarti ya Mas ya? Betul. Nah, kedepannya apakah akan muncul pedoman baru Mas terkait si pompa kapal ini? Iya, bisa saja Mbak. Artinya kami ini adalah living dokumen. Artinya ketika ada perubahan atau perkembangan terkini di pompa ataupun ada jenis-jenis fluida baru yang memang tidak umum, itu tetap akan kami akomodir ya di aturan kami ini. Sebagai contoh misalnya untuk yang baru-baru ini misalnya hidrogen gitu kan. Hidrogen itu bagaimana cara transportnya. Nah, itu mungkin nanti akan bisa juga Mas kami tambahkan ke dalam aturan ini gitu Mas. Apabila ada pembaruan seperti itu ya. Betul. Mas Angjuang, kalau boleh tahu di mana mitra BKI kalau misalnya mau cek sendiri nih rules ini? Ya, jadi kami sudah mempublikasi aturan kami Mbak di website kami. Bisa dicek di www.bki.co.id ya. Website resmi ya. Website resmi kami, nanti ada di menu resources, nanti di situ ada pilihan research and development. Nah, di situ nanti ada rules-nya. Jadi bisa langsung diakses di situ. Gratis ya, bisa langsung di-download secara gratis. Dan ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Sementara masih bahasa Inggris Mbak. Bahasa Inggris, oke. Nggak apa-apa. Yang penting informasinya ya Mas ya. Betul. Dan mungkin ini kalau ada dari pengguna jasa atau mitra BKI ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ya terkait aturan ini, bisa langsung sampaikan kami melalui email ya, di rules@bki.co.id. Bisa via email langsung ya. Baik untuk aturan ini ataupun aturan yang lainnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan fokus bahasan pedoman pompa kapal yang ternyata penggunaannya beragam ya Mas, dan terus berkembang dalam hal pembangunan kapal. Semoga dengan adanya informasi ini dapat menambah wawasan bagi para mitra BKI terkait pedoman pompa kapal yang mana seperti tadi disampaikan dapat diakses secara mudah dan cepat lewat website resmi PT BKI Persero. Terima kasih Mas Angjuang atas kesediaannya telah meluangkan waktu hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih Mas di Windows Podcast lainnya dengan topik yang bermanfaat juga lainnya. Oke, mitra BKI, apabila Anda tertarik dengan topik mengenai pembangunan kapal lainnya, Anda bisa mulai berlangganan channel YouTube PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI untuk mendapatkan info seputar industri dunia maritim dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng di sebelahnya. Jangan lupa juga berikan tanggapan atau komentar mengenai topik selanjutnya di bawah ini. Sampai jumpa di Windows Podcast berikutnya.